Halo semuanya, ketemu lagi di Inner Voice episode 2. Di sini kita bakalan bahas hal-hal yang lagi trending tapi dari POV yang berbeda. Kayaknya kalian pasti pernah lihat ya, selebgram, selebtok, atau bisa jadi orang biasa posting sesuatu yang sebenarnya niatnya cuma sharing sih, tapi malah diserang habis-habisan sama netizen. Yang niat awalnya cuma cerita biar plong, tiba-tiba jadi bahan judge. Yang awalnya pengen jujur, malah dibilang lebay, cringe, atau bahkan dikasih label cari perhatian. Dan mungkin bisa dibilang di era sekarang itu adalah hal yang sering banget terjadi ya. Bahkan akhir-akhir ini pun ada kasus serupa yang berkaitan dengan oversharing di sosial media. Well, sekarang pertanyaannya tuh bukan cuma kenapa sih netizen bisa setega itu, tapi juga sebenarnya batas antara sharing dan oversharing dalam bersosial media itu di mana sih? Kalau kita mau jujur-jujuran nih ya, kebutuhan untuk sharing itu kan manusiawi banget. Dan didukung dengan kemajuan teknologi, kita punya berbagai macam platform untuk sharing, misalkan Instagram, X, TikTok, YouTube. Ya, karena pada dasarnya kita tuh pengen didengar, divalidasi, dimengerti, supaya kita nggak ngerasa sendirian. Dan sosial media itu kan jadi tempat yang paling gampang buat itu semua. Kadang nih, kalau kita lagi capek, lagi sedih gitu, overthinking, overwhelmed, terus kita mau post nih sesuatu yang menandakan kita lagi ngerasain hal tersebut. Yang mana itu sih bukan buat drama ya, tapi karena kita butuh ruang buat ekspresiin emosi yang kita rasain. Masalahnya, sosial media itu bukan ruang yang 100% aman buat kita ngelakuin semua itu. Why? Nah, di sini nih bagian yang mulai tricky. Oke, jadi kalau kita ngomongin sosial media, orang yang kita itu kan bukan cuma teman dekat gitu ya. Terlebih lagi kalau emang kita set akun kita for public, bukan private. Dan bisa jadi sesuatu yang kita post di sosmed itu dilihat oleh strangers alias orang asing. Orang yang nggak kenal kita sama sekali, orang yang nggak ngerti konteksnya, orang yang cuma lihat dari satu potongan cerita aja. Dan internet itu kan punya satu sifat mutlak, yaitu semua orang ngerasa punya hak untuk berpendapat. Mau mereka nggak kenal sekalipun sama kamu, mereka akan tetap berani buat komentarin segalanya. Jadi saat kita share sesuatu yang personal atau bahkan nggak terlalu personal, yang kita keluarkan itu kan versi kita gitu, tapi yang diterima orang lain adalah versi mereka. Contoh paling relatable nih ya, misalkan kita lagi capek kerja atau kuliah, terus kita mau berkeluh kesah di sosmed, kadang ada aja nih yang komentarin kalau kita kurang bersyukur. Terus misalkan kita mau cerita tentang relationship kita tipis-tipis, ada aja yang komentarin kalau kita atau mungkin partner kita toxic. Atau misalkan kalian tuh pengen cerita soal struggle atau perjuangan yang lagi kalian hadapin, pasti ada aja komentar yang bilang kalau kalian tuh caper alias cari perhatian. Padahal kan contoh di atas tuh kayak ya hal yang wajar banget gitu buat di-share. Tapi tetap aja masih punya celah buat dikomentarin secara negatif. Dan akhirnya yang tadinya kalian butuh support malah kena semprot netizen alias judgment. Tapi di sini menurutku sih bukan berarti sharingnya yang salah ya, tapi mungkin tempatnya yang perlu kita pikirin secara lebih matang lagi. Karena speaking of oversharing di zaman sekarang tuh kayak bukan lagi soal kamu ceritanya kebanyakan, tapi lebih ke kamu cerita di tempat yang salah, ke audiens yang salah, dan dengan kondisi kamu belum siap juga. Kadang nih ya, kita lagi emosional, emosi kita masih meledak-ledak. Terus kita langsung nih ngepost sesuatu yang kita lagi rasain tanpa kita filter dulu atau kita pikirin secara lebih matang. Nah, padahal emosinya itu kan masih mentah ya. Ceritanya pun kayaknya belum selesai gitu. Dan kita sebenarnya belum siap juga dengan respon orang yang bisa aja positif atau gak sedikit juga kan yang negatif. Dan disitulah kita jadi vulnerable. Kalau di dunia nyata nih, aku sih ngerasanya kita tuh biasanya punya batas yang lebih jelas. Kita tahu mana yang harus diceritain ke teman dekat, mana yang bisa kita ceritain ke keluarga, atau mana yang mesti kita simpen sendiri rapat-rapat gitu. Tapi di social media, everything becomes blur. Karena ketika kita ngepost nih atau ketika kita ngetik, kita tuh nggak ngeliat siapapun di sekitar kita. Dan bisa aja nih kita cerita hal yang personal atau bahkan sangat personal ke ribuan, bahkan puluhan ribu, atau misal FYP nih bisa sampai jutaan orang yang ngeliat. Dan itu adalah orang yang kita nggak kenal dan mereka pun nggak kenal sama kita. Nah, makanya penting banget punya digital boundaries di zaman sekarang ini. And by having digital boundaries itu bukan berarti kita jadi tertutup ya, kayak balik lagi ke zaman dulu gitu. Enggak, tapi kita entirely paham dan tahu apa yang aman buat kita bagikan, kapan waktu yang tepat untuk sharing, dan siapa aja sih audiensnya.
Karena ya balik lagi ya, gak semua hal perlu dipublikasikan dan gak semua proses perlu dilihat orang. Sebelum posting sesuatu yang personal, mungkin kita bisa tanya dulu nih ke diri sendiri kayak, aku tuh lagi butuh apa sih sebenarnya? Hanya butuh didengarkah? Atau cuma biar lega aja, biar plong? Aku siap gak ya dengan respon orang-orang? Atau kalau postingan ini disalahartikan, aku kuat gak ya nerima konsekuensinya? Kalau jawabannya belum, mungkin itu tanda buat teman-teman pikir-pikir dulu deh. Tapi kalau misalkan kalian sudah siap gitu ya just go ahead. Karena balik lagi, ketika kita mau sharing di sosmed, kadang yang kita butuhin kan bukan cuma soal audiens gitu, tapi justru ruang yang aman buat bercerita. Nah, maka dari itu juga kita di sini sama sekali tidak menormalisasi siapapun ataupun membenarkan perilaku cyberbullying. Itu adalah hal yang sangat salah. Meskipun ya, semua orang tuh boleh berkomentar, tapi kalau komentarnya sudah mengarah ke arah bullying, it's crossing the line. So, seperti yang aku bilang tadi nih sebelumnya, menurutku masalah oversharing di era sekarang itu bukan cuma tentang orangnya yang terlalu terbuka gitu. Tapi karena kita sering salah tempat buat membuka diri. Dan di dunia yang semua orang bisa berkomentar, melindungi diri itu sama pentingnya dengan mengekspresikan diri. Dan dengan kesimpulan ini pun bukan berarti kita harus berhenti sharing gitu ya, enggak. Tapi mungkin kita lebih sadar, lebih aware lagi mana yang untuk publik, mana yang untuk circles kecil kita, dan mana yang cukup untuk diri sendiri. Karena nggak semua hal yang kita rasakan harus jadi konsumsi semua orang. So, itu tadi pembahasan kita untuk Inner Voice episode 2 dan aku harap semoga teman-teman di sini bisa mengambil lesson ya dari pembahasan kita tadi. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow social media kita di Inspirasi 1 dan Resilience Academy dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!